Manusia memiliki 4 sistem ekskresi, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, setiap manusia tentu saja setiap hari harus melakukan ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya adalah buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem perkemihan. Urin mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sehingga harus dikeluarkan karena bisa meracuni tubuh. Proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun tubuh, serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Zat-zat sisa atau produk sampingan dari metabolisme tubuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, maka semakin banyak urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Sistem kemih manusia terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, 1 kandungan kemih, dan 1 uretra. Tubuh mengambil nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Setelah tubuh mengambil komponen makanan yang dibutuhkan, produk-produk limbah tertinggal di usus dan di dalam darah. Sistem kemih manusia membantu tubuh menyaring dan mengeluarkan produk sisa tersebut, serta menjaga bahan kimia yang masih diperlukan tubuh. Saluran ureter menghubungkan ginjal ke kandung kemih, lalu urin akan disimpan di dalam kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Selain menyaring dan mengeluarkan zat sisa tubuh, sistem kemih juga mempertahankan homeostasis atau keseimbangan air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, serta sel darah merah. Organ-organ yang terlibat pada proses pembentukan urin. Pada proses pembentukan urin terdapat beberapa organ dalam tubuh kita yang berperan, yaitu yang pertama ginjal. Ada 2 buah ginjal di dalam tubuh, yaitu ginjal kanan dan kiri, masing-masing berada di kedua sisi tulang belakang di bawah tulang iga. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah dan memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Di dalam ginjal setidaknya terdapat 1 juta nefron yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuat limbah hasil penyaringan tersebut dalam bentuk urin. Yang kedua, ureter. Ureter ini berbentuk tabung atau selang yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kedua sisi kandung kemih. Pada orang dewasa, ureter memiliki panjang sekitar 25 sampai 30 cm. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih memiliki bentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul. Bentuk yang elastis ini membuat kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar jika terdapat urin. Setidaknya, kandung kemih bisa menampung sekitar 400 hingga 600 ml urin. Dan yang keempat, uretra. Seperti uretra atau saluran kemih juga berbentuk tabung, namun hanya ada 1. Pada wanita, uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Sedangkan pada pria, panjang uretra sekitar 15 hingga 25 cm dengan tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Yang berikut proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpulan atau sekresi. Berikut proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring, sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan pH darah dan kadar darah. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh.
Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring darah, air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya yang dihasilkan dari aminia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi. Proses pembentukan urin kedua adalah reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, nefron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari urea konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Biasanya, semua glukosa diserap kembali, namun pada orang yang mengidap penyakit diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat. Natrium dan ion-ion lain diserap kembali secara tidak lengkap, dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif, di mana ion seperti natrium dan fosfor diserap. Ketiga, sekresi atau augmentasi. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah sekresi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan aminio juga dibuang pada tahap ini seperti beberapa obat. Ini supaya konsumsi kimia darah tetap seimbang dan normal. Proses terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatannya rendah. Urin yang dibuang oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Demikianlah proses pembentukan urin. Sekian dan terima kasih. Miss Trina, Pitbull, let's show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star.